Kamis, tanggal 21 November tahun 2024, bertempat di Balai Desa Karanganyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, manajemen PT Nanda Jaya Silika kembali adakan sosialisasi terkait perizinan dan legalitas perusahaan. Hadir dalam sosialisasi tersebut manajemen PT Nanda Jaya Silika, Kepala Desa Sukorahayu dan Karanganyar, Babin Katipmas, Babinsa, dan perwakilan warga Desa Sukorahayu dan Karanganyar serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Timur. Karena kita ketahui bahwasanya 2 kali perizinan di Sukorahayu ini yang memiliki izin justru tidak bisa berjalan, justru yang ilegal sampai saat ini sudah berjalan. Harapannya nanti dari perusahaan itu bisa bertemu membedah RKL UPL-nya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana sistem kerjanya, terus dampak yang akan dirasakan oleh warga dan solusi daripada kegiatan itu agar warga masyarakat sekitar tidak mendapatkan kerugian. Justru dengan adanya perusahaan ini bisa menopang ekonomi warga sekitar lebih sejahtera dibandingkan yang kemarin-kemarin. Harapannya itu ada di lembaga. Yang berikutnya berkaitan dengan terjadinya kemarin Pak, kalau kita kaji ulang kembali, mohon maaf sebelum Pak Haji, teman-teman atau yang lain yang pada hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dinas terkait, sebenarnya kemarin itu perizinannya tidak ada yang salah dari tahapan-tahapan eksplorasi sampai operasi produksi, tetapi ada kekurangannya Pak. Ini hanya tadi saran atau solusi biar kita kaji bersama-sama, di sini bisa ketemu solusi yang terbaik antara perusahaan dengan warga. Di sana tanda tangan warga itu tidak sama dalam artian atau yang mau ditambang itu lingkungan dari sekitar itu tidak ada tanda tangannya Pak. Jadi ini dikaji ulang kembali, mohon coba dicarikan solusi agar ini bisa menjadi ada solusi yang terbaik, karena apapun hak daripada warga bekerja di Indonesia melihat, dan warga kita Pak di dusun 2, 3 itu saat ini juga masih ilegal untuk melakukan pertambangan. Nah ini mohon dikaji ulang kembali, kami dari lembaga-lembaga juga tidak memikirkan satu pihak, tetapi memikirkan seluruh elemen masyarakat yang menggantungkan hidupnya di mining. Itu saja harapan saya, itu bisa dicatat Bapak Ibu. Nanti kita kembali ke Desa Sukorahayu untuk bersama-sama bermusyawarah. Karena saya lihat kemarin justru yang memicu rame itu kemarin karena tanda tangannya, saya tidak merasa tanda tangan Pak di sebelah lingkungan. Nah, karena luasnya adalah 25 hektar, panjang betul. Karena saya ingat pertama kali mengajukan NJS ini di tanahnya Pak Muhammad Siddiq sendiri sebelum ke Pak Haji. Tapi kalau sudah mengarah ke Pak Haji yang di selatan jalan, itu sudah masuk wilayah dusun 1. Jadi harapannya dapat dikaji ulang kembali, nanti bisa bermusyawarah dari teman-teman lembaga atau masyarakat sekitar Desa Sukorahayu bisa memberikan masukan. Terlebih kalau sudah ada kesepakatan ini, yuk kita bareng-bareng ke Desa Sukorahayu, bertemu dengan elemen masyarakat di sana, dengan lembaga atau dinas terkait, itu hadir bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mohon direspon dan dicarikan solusi yang terbaik untuk kegiatan ini. Jangan sampai terjadi timbul konflik sosial di warga kita Pak. Karena kalau sudah timbul konflik sosial, hal itu tidak ada yang diuntungkan. Kita punya rasa tanggung jawab karena kita lahir di Lampung Timur, lahir di Desa Sukorahayu, kita cinta akan Desa Sukorahayu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala dinas atau yang mewakili Jawa Provinsi, yang kami hormati Kepala Dinas LH Kabupaten Lampung Timur, yang kami hormati kepada Direktur dan anggota daripada pengurus Nanda Jaya Silika,
Yang dihormati kepada Ketua Laskar, Dewan Penasehat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muqaddam al-sadi al-qubur. Yang saya hormati Ibu yang mewakili dari Bu Yulia. Beliau ini Kabid Gakum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Bapak Yudi Irawan, ya. Mungkin kita kenal semua lah, termasuk Pak Sekdes Yuli, ini tahu lah, dari dulu pernah jabat TNI juga kayaknya ya. Kalau sudah bisa hadir di sini, Usaha khususnya PT Nanda Jaya telah membuat izin. Seperti kita ketahui, saya sendiri Pak, sebelum dulu menjadi lembaga, saya termasuk illegal mining. Jadi secara pribadi saya tidak pernah tersangkut dengan APH, di mana karena perusahaan kami illegal, tidak berizin. DLH Provinsi Lampung langsung lakukan pengawasan pada lokasi IUP operasi produksi PT Nanda Jaya Silika dan ditemukan puluhan tambang pasir kuarsa ilegal di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai. Hal ini mengundang tanda tanya ada apa dengan masyarakat Desa Sukorahayu yang merasa keberatan dengan beroperasinya PT Nanda Jaya Silika, yang legal dan berkomitmen terhadap lingkungan, pemerintah, dan warga sekitar, dan memberikan restribusi ke pemerintah daerah dan pusat. Hubungi bidang untuk bina lingkungannya, mengurus untuk dokumen dan lain-lain. Apakah semua perizinannya sudah memang sudah ada? Ya, memang sudah ada. Pada waktu mengeluarkan izin pun tidak hanya sekedar mengeluarkan izin, karena itu dihadiri oleh berbagai macam pakar ya Pak ya, gitu. Jadi tidak serta-merta hanya keluar saja. Dan ada syarat-syaratnya hingga dokumen itu keluar, seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti Pak Wahyu menjelaskan terkait tadi satu yang Bapak bilang kurang tanda tangan dari warga sekitar seperti itu ya. Mungkin langsung aja saya oper ke Pak Wahyu detailnya mengenai terima kasih. Intinya pelapor itu nanti dapat penjelasan juga dari hasil verifikasi lapangan kita. Apa yang sebenarnya fakta lapangan yang kita temukan di lapangan. Ini cerita sedikit Pak. Jadi sebenarnya fokus kami yang namanya pengawas Pak di lingkungan hidup tidak sampai ke teknis penambangan. Teknis penambangan itu pembinanya adalah inspektur tambang. Adanya di Kementerian ESDM. Tadinya ada juga di Dinas ESDM Pak. Cuma akibat temuan BPK setiap yang menjadi inspektur tambang maupun PPR. Ada lagi SPPR. Kalau SPPR itu namanya untuk UMKM, tidak perlu pembuatan dokumen lingkungan. Yang perlu membuat dokumen lingkungan adalah AMDAL, masuk kategori AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, atau di bawahnya UPR, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan. Nah, perbedaannya apa antara AMDAL dan UPR? Itu kalau AMDAL, kegiatan itu masuk dalam daftar pengasisan yang wajib, kegiatan yang wajib memiliki. Itu masuk dalam kriteria UPR. Karena semua dampak yang ditimbulkan sudah ada teknologi dan penanganan pengelolaannya. Dimanapun tempat yang nambah sama semua, dampaknya itu sama dan dikelolanya itu sama. Jadi dia tidak berdampak penting. Penting sini tadi ya mungkin ya, bukan paling penting maupun enggak, tapi semua dampak baik penting maupun tidak penting semua harus dikelola. Itu pemahamannya seperti ini. Saya berikan pencerahan aja sekalian agar kita nanti
menularkan pengetahuan kita tetap teman-teman yang lain. Gitu. Itu berdasarkan peraturan Pak yang kita jelaskan. Yang saya hormati Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, yang kami hormati Kapolsek Lampung Timur ataupun yang mewakili, yang saya hormati dan Ramil Kecamatan Lampung Maringgai ataupun yang mewakili, yang saya hormati Kepala Desa Karanganyar, yang saya hormati Kepala Desa Direktur PT Nanda Jaya Silika, yang kedua sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, yang ketiga sambutan Kadis Lingkungan Hidup Lampung Timur, dan yang keempat sambutan Kadis. Namun warga membiarkan tambang pasir ilegal bebas beroperasi dan merajalela tanpa peduli kerusakan lingkungan dan sarana jalan di Desa Sukorahayu. Sementara Yuli, warga Sukorahayu yang juga menjabat sebagai sekdes di desanya, membenarkan adanya kegiatan tambang ilegal yang sudah berpuluh tahun beroperasi tanpa izin, dan melakukan kegiatan eksploitasi tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Sosialisasi. Sementara kalau ini KP itu konsultasi publik 2 arah, dan dia dilindungi oleh undang-undang 32 dan PP 22 tahun 2021 itu, masyarakat itu nanti menunjuk wakilnya untuk duduk di komisi penilai AMDAL. Dia ikut menilai dokumen AMDAL di sidang komisi penilai AMDAL. Itu AMDAL itu wajib. Jadi kayak gini misalnya, kita sosialisasi akan melakukan kegiatan tambang PT Nanda Jaya Silika. Bapak ini sebagai masyarakat semua di sini, kita konsultasi publik, nanti Bapak kasih masukan. Selanjutnya apa? Nah itu sebagai salah satu penapisan istilahnya. Salah satu penapisan itu untuk menapis dampak kemungkinan yang terjadi, terutama ini dampak sosialnya, gitu kan. Terus seperti apa ini? Dikhawatirkan apa? Atau wajar mungkin yang kita lalui ini untuk angkut material pembangunan, karena kita konstruksi juga Pak misalnya. Atau material tambang keluar, ada tambang itu melalui jalan kita hancur nih Pak, rusak, hubungannya. Jadi kita berharap jalan lurus Pak. Kita potong. Ya, kalau musim kemarau banyak siram. Sehari bisa 3 kali, pagi, siang, sore. Selama kegiatan langsung jalan rusak kita tolong Pak dananya. Nah, itu masukan dari masyarakat saat api. Itu seperti itu dilindungi. Dan nanti saat pembahasan dokumen AMDAL-nya di provinsi Pak ya, atau di kabupaten, tergantung kewenangannya, ada itunya lagi Pak di B5 nama SS. Di tengah perjalanan proses perizinan PT Nanda Jaya Silika ini Pak, mereka mengajak kerjasama. Jadi saya bilang, pasca penambangan ini kayak mana ya? Ada nggak manfaat yang bisa kita kasih ke masyarakat? Sebagai contoh, di Desa Pasir Sakti, kemarin sudah sempat kita sampaikan, dicoba untuk jadi sawah, dan itu berhasil. Dan itu berhasil yang sudah kelihatan panen. Harapan saya begitu. Dan sebagai kita mau bicara ini, Pak Babin juga tahu-tahu kita mau bicara ini, masyarakat itu sudah pokoknya tutup. Ya, sudahlah, nanti sosialisasi kita tidak jalan. Cuma ya sebagai mewakili perusahaan ini Pak, tapi saya juga sudah pernah menasihati Pak Muhammad Sidik. Saya bilang ya masyarakat sebenarnya tidak tahu menahu, kurang paham Pak. Betul kata Pak Kabit tadi, Pak Dinas tadi, kita kurang lebih belakang seperti itu Mas. Jadi nanti harapan saya kalau bisa engkau hadir maha memiliki betapa kuat dan terbatasnya. Oleh karena itu kami semua mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan kami untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah kami, kuatkanlah kami, sabarkanlah kami, agar kami mampu yang ada di majelis yang berbahagia ini selalu mendapatkan keriduan dan petunjuk darimu.
Ya Allah yang maha pengasih atau dikasih yang maha penyayang pandang sayang kami semua yang maha. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Kami pun alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bu Yulia, ya, Pak Wahyu dan rekan-rekan selaku Gakumdu, penegakan hukum terpadu Provinsi Lampung Dinas Lingkungan Hidup. Yang saya hormati Direktur PT Nanda Jaya Silika. Yang saya hormati yang mewakili kepala desa, ya, Karanganyar dan Sukorahayu. Yang saya hormati, ya, apalagi terkait dengan permasalahan yang ada, nanti kita identifikasi, ya, kita identifikasi sesuai dengan kewenangannya untuk menyelesaikan. Mungkin itu saya berharap musyawarah pada hari ini dapat menghasilkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, ya. Mungkin itu sementara, nanti berlanjut dengan diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berjalan lancar, dan semua yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan dengan diwakili beberapa tokoh baik dari tokoh masyarakat, pemuda, LSM dan ormas serta tokoh agama yang ada di Desa Sukorahayu. MR Jolantai News TV melaporkan.